Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Pancasila. Dengan anggotanya saya yaitu Muhammad Rafiq Putra. Saya Zahra Amanda. Saya Lutfi Wanita Bersama. Saya Naika Syifa. Saya Diana Putri. Saya Nak Alesya. Saya Nabila Latifah Desrianti. Saya Gisha Asna. Saya Naila Gisudagati. Kami akan menyampaikan presentasi proyek Pancasila kami dengan judul Peningkatan Kesadaran Generasi Muda terhadap pentingnya sikap saling menghargai dalam multikulturalisme sebagai penerapan sila kelima Pancasila. Latar belakang untuk proyek ini adalah Indonesia memiliki beragam suku, agama, bahasa, dan budaya yang menjadi kekayaan bangsa. Namun, keberagaman ini juga bisa menjadi tantangan jika masyarakat tidak saling menghargai. Karena itu, generasi muda terutama siswa SMA perlu menumbuhkan sikap toleransi agar tercipta kehidupan yang damai dan adil. Di era globalisasi, teknologi dan arus informasi berkembang sangat cepat. Hal ini memberi banyak pengetahuan baru bagi remaja SMA, tetapi juga bisa membuat mereka kurang peduli dan mudah terpengaruh hal negatif. Maka dari itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, agar mereka mampu hidup rukun dan adil di tengah perbedaan. Pancasila mengajarkan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama, menjadi sumber nilai moral dan pengetahuan, serta perlu diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti menghormati perbedaan, bekerja sama, dan peduli terhadap sesama. Dengan menanamkan nilai tersebut, diharapkan siswa SMA tumbuh menjadi generasi berkarakter Pancasila, adil, beradab, dan menghargai keberagaman sebagai kekuatan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang menjadi panduan dalam pelaksanaan penelitian. Yang pertama, bagaimana tingkat pemahaman dan penerimaan generasi muda terhadap nilai-nilai pluralisme, termasuk perbedaan agama, suku, dan pendapat di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apa saja bentuk-bentuk praktik dan implementasi nilai pluralisme, toleransi, penghormatan, dan kerjasama yang terjadi dalam interaksi keseharian antar generasi muda. Kemudian yang ketiga, sejauh mana implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, dapat membentuk karakter generasi muda yang adil, terbuka, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kemudian yang ketiga, faktor apa yang paling signifikan mempengaruhi sikap pluralis generasi muda? Yang kelima, apa tantangan utama yang dihadapi generasi muda dalam mengintegrasikan atau mengimplementasikan sikap pluralis di lingkungan? Kemudian yang terakhir adalah strategi dan kebijakan apa yang paling efektif untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan harmonis, di mana setiap individu merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama dalam konteks keberagaman. Tujuan dari proyek ini yaitu 1. Meningkatkan sikap saling menghargai di kalangan generasi muda dan menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, dan tanggung jawab tanpa melihat perbedaan budaya, suku, ataupun agama. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya multikulturalisme sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan. Dan yang ketiga, menerapkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membangun lingkungan pendidikan yang inklusif dan harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai, diterima, dan memiliki kesempatan yang sama. Lalu yang kelima, mengembangkan karakter generasi muda agar menjadi pribadi yang adil, terbuka, dan bertanggung jawab tentang kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Melalui pelaksanaan proyek ini, generasi muda khususnya tempat penelitian berlangsung diharapkan bisa mengimplementasikan sikap saling menghargai dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, dan kerjasama tanpa melihat perbedaan budaya, suku, dan agama. Dengan menanamkan toleransi dan empati, mereka akan lebih mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain, yang merupakan dasar dari kecerdasan emosional. Selain itu, peningkatan kemampuan kerjasama dan saling menghargai akan membuat mereka lebih efektif dalam berinteraksi sosial dan bekerja dalam tim. Kemudian, dengan pengimplementasian nilai-nilai yang terdapat dalam proyek ini juga akan menciptakan lingkungan yang inklusif, mengurangi konflik dan perpecahan, serta memperkuat solidaritas sesama generasi muda. Baik, saya akan menjelaskan tinjauan pustaka yang dimana Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga merupakan sistem filsafat bangsa Indonesia yang memuat pandangan tentang manusia, masyarakat, dan Tuhan. Menurut Noto Negoro,
1975, Pancasila memiliki struktur hierarkis piramidal di mana setiap sila saling berkaitan dan menjadi pedoman moral serta arahan hidup bangsa. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki 3 dimensi utama. Yang pertama, ontologis, membahas hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat dan bertanggung jawab. Yang kedua, yaitu epistemologis yang menjelaskan sumber pengetahuan Pancasila yang berasal dari rasio, pengalaman historis, budaya, dan spiritual bangsa. Yang ketiga, yaitu aksiologis, menekankan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, baik secara individu maupun dalam kebijakan publik. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tujuan akhir seluruh sila. Sila ini menuntut adanya kesejahteraan dan keadilan dalam bidang ekonomi, sosial, hukum, dan politik. Bentuk keadilan yang dimaksud meliputi keadilan distributif, prosedural, dan rekognitif. Baiklah, izinkan saya melanjutkannya. Filsafat Pancasila harus menjadi dasar etis dan moral dalam setiap kebijakan publik. Kebijakan yang sah secara hukum juga harus adil secara moral dan berpihak pada kepentingan rakyat. Menurut Yudi Latif tahun 2018, jabatan publik merupakan amanah rakyat, bukan sarana untuk memperkaya diri, sehingga kebijakan yang menimbulkan ketidakadilan seperti kenaikan tunjangan DPR tahun 2025 menunjukkan penyimpangan dari nilai keadilan sosial. Kasus tersebut menggambarkan lemahnya penerapan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ontologis, yaitu mengabaikan hakikat jabatan sebagai bentuk pengabdian kepada rakyat. Yang kedua yaitu epistemologis, yaitu proses kebijakan tidak melibatkan partisipasi publik dan pertimbangan moral. Dan yang ketiga yaitu aksiologis, di mana kebijakan tidak mencerminkan nilai keadilan sosial sebagai tujuan utama bangsa. Kajian ini merujuk pada berbagai sumber termasuk Noto Nagoro tahun 1975, Kailan tahun 2010, serta penelitian kontemporer seperti Latif tahun 2018, Yuliani tahun 2022, Sari dan Hidayat tahun 2023, dan Pratama dan Nugroho tahun 2024. Terima kasih. Langsung saja, selanjutnya ada metode pelaksanaan, di mana kami melakukan kegiatan wawancara yang bertemakan pluralisme atau multikulturalisme yang akan dilaksanakan di lingkungan SMA. Kegiatan wawancara ini akan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif dengan melibatkan siswa-siswi. Tujuan utamanya yaitu untuk menemukan sikap saling menghargai di kalangan generasi muda melalui kegiatan yang menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, dan kerjasama tanpa melihat perbedaan. Lalu, ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya multikulturalisme sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan demi membangun lingkungan pendidikan yang inklusif, harmonis, di mana setiap individu merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama. Metode yang akan kami terapkan yaitu metode interaktif. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi pokok mengenai keberagaman dan perbedaan kultur, serta memberikan pemahaman mengenai pluralisme atau kulturalisme. Kedua, yaitu metode evaluatif. Siswa-siswi akan diberikan kuesioner dalam bentuk Google Form untuk meninjau pandangan dan pelakuan yang didapatkan dari masyarakat sekitar mengenai perbedaan kultur dan multikulturalisme. Lalu yang ketiga, metode observasi lapangan. Metode ini dapat digunakan untuk mengamati langsung kondisi lingkungan sekolah seperti interaktif antar siswa dan pola komunikasi guru siswa. Hasil observasi bisa menjadi bahan refleksi bersama dalam kegiatan sosialisasi. Di sini kami memilih lokasi untuk proyek kami yaitu SMA Don Bosco karena bagi kami sendiri di sana juga termasuk ke dalam mayoritas Tionghoanya banyak. Yang kedua, kami melakukan proyek ini di waktu jam 9 pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 sampai selesai. Tahapan pelaksanaan yang kami lakukan yaitu yang pertama tahapan persiapan atau prakegiatan. Kami menentukan waktu dan tempat kami untuk bersosialisasi.
Yang kedua, menyusun pembagian tugas kepada setiap anggota tim. Lalu menyiapkan materi dan media penyuluhan pada sosialisasi kami. Dan juga yang ketiga, melakukan koordinasi dan pembagian kuesioner pada siswa-siswa di SMA Don Bosco. Lalu pada tahap pelaksanaan atau hari H, kami mengawali kegiatan tersebut dengan pembukaan dan perkenalan anggota, serta alasan mengapa kami bersosialisasi di sana. Lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi dan peserta diajak untuk mengisi kuesioner yang sudah dibagikan. Yang ketiga, pada tahapan evaluasi, kami melakukan evaluasi internal bagi para anggota, meliputi jadwal, kesiapan, penyampaian materi, dan juga partisipasi peserta. Lalu yang kedua, kami menyiapkan dokumentasi kegiatan grup yang akan kami lampirkan pada laporan final untuk proyek Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.